Assalamualaikum teman-teman pejuang SKB CPNS 2020. Ini FR pribadi saya yang sudah tes kemarin tanggal 13 September dan baru sempat kasih FR sekarang. Oh ya. Nah, ini saya ada catatan beberapa poin buat teman-teman yang belum ujian. Yang pertama, teman-teman harus ingat kalau soal di situ tuh, soal SKB sekarang itu soalnya rada jadul, jadi ikut referensi lama aja, jangan pakai referensi terbaru. Misalnya pakai PMK terbaru, maksud saya Permenkes terbaru itu jangan, karena soalnya itu dia pakai referensi lama. Kemudian ini ikuti langkah APN di buku MU 2016. Kan APN itu ada 50 dulu, 60 langkah. Terus berubah lagi 58, terus berubah lagi ke 60. Nah, yang membedakannya itu dari yang 58 langkah, pemotongan tali pusatnya itu diperlama jadi 2 menit dulu. Pemotongan tali pusat dilakukan setelah 1 menit, sekarang setelah 2 menit. Jadi langkahnya berubah di pemotongan tali pusat. Terus pilihan jawaban banyak yang tidak homogen. Nah, maksud saya di sini tidak homogen. Kemarin saya dapat soal, dia menanyakan tentang indikator pencapaian RPJM apa SDGs gitu. Tapi itu kan saya kurang mantep ya hafalannya di situ, karena kalau mau dihafal semua kayaknya agak susah. Terus ketemu soal yang kayak gitu, saya lihat pilihannya dari A sampai E, itu yang masuk akal cuman A. Karena kenapa? Dia kan menanyakan indikator. Nah, biasanya kan indikator itu dia pakai angka ya. Angka misalnya pencapaian dari 3046 AKI, angka kematian ibu, menjadi targetnya menjadi 306 gitu. Nah, cuman itu yang masuk akal, yang lainnya itu tidak mencantumkan data. Jadi pastilah saya pilih yang ada datanya. Kemarin saya pilih A yang ada datanya. Terus ada lagi soal yang tidak homogen. Misalnya dia menanyakan penyakit kulit yang bisa menulari si janin. Nah, pilihannya itu macam-macam, tapi yang penyakit kulitnya cuma satu, cuma herpes. Jadi sebenarnya soalnya tuh tidak perlu dihafal. Ada beberapa sih yang tidak perlu dihafal, cukup lihat optionnya aja, karena banyak soal yang tidak homogen pilihan jawabannya. Terus ini yang saya sarankan, perbanyak baca dan hafalan untuk memperkuat analisis di soal-soal, karena terus terang kemarin saya dapat soal yang banyak soal saya yang tidak muncul di FR yang sudah teman-teman bagikan di grup ataupun di YouTube. Jadi saya hanya menganalisis soal-soal baru yang saya dapatkan. Misalnya kemarin saya dapat Permenkes, saya dapat undang-undang tentang tenaga asing. Nah, kebetulan saya belum pernah dapat nih undang-undang tenaga asing itu di FR sebelumnya. Terus tapi pilihan jawabannya itu ada tentang undang-undang tentang BPJS, tentang JKN, tentang apa lagi ya. Intinya saya tahu lah dari pilihan A, B, C sampai D itu, dari pilihan A sampai C saya tahu undang-undang ini tuh yang membahas kayak gini. Jadi itu gunanya kita membaca, memperbanyak referensi. Terus yang bikin saya galau itu kemarin pilihannya D sama E. Saya nggak tahu kan ini yang mana. Terus yang mana tentang tenaga asing. Terus saya galau antara pilihan E dan D, dan akhirnya saya menjatuhkan pilihan yang benar. Nah, setelah saya ujian baru saya cross check, ternyata pilihan saya benar. Terus selanjutnya jangan terpaku dengan jawaban orang yang kasih FR. Biasanya kan orang kasih FR itu dia mencantumkan jawabannya. Nah, sebaiknya teman-teman gali lagi, karena kemarin saya dapat FR itu Undang-Undang Tenaga Kesehatan, pasalnya pasal 20, 23 saya udah hafalin. Pas saya dapat soal, ternyata yang ditanyakan itu pasal 24
Atau ada lagi yang kasih FR misalnya setelah uh, tali pusat terlepas, terus sudah dilakukan sudah dilakukan cek perdarahan, sudah dilakukan juga cek kandung kemih, ternyata kandung kemihnya kosong, terus langkah apa lagi selanjutnya. Nah, itu jawaban orang itu macam-macam, guys. Terus saya cross check lagi lah di APN 2016 di buku MU. Ternyata jawabannya itu memberikan nutrisi. Yang saya jawab itu memberikan nutrisi. Sedangkan jawaban di FR yang beredar itu jawabannya semua memantau perdarahan gitu. Terus lanjut lagi. Nah, manajemen waktu ini yang hampir membuat saya menyesal karena saya kemarin itu terlalu santai menjawab soal karena FR yang beredar katanya soalnya pendek-pendek. Ternyata soal saya nomor 1 sampai 60 itu kan soal kasus di saya. Nah, itu panjang, 2 baris. 2 baris terus layar PC-nya juga lebar. Jadi saya agak keteteran, bukan keteteran sih, maksudnya lama di sana. Saya lama membaca, terus saya nggak sempat lihat, bukan nggak sempat, nggak, emang lupa. Saya lupa lihat waktunya di pojok itu loh, di pojok PC-nya. Saya hanya lihat sekeliling. Oh, teman-teman saya masih pada di dalam nih, jadi saya santai di dalam gitu. Ternyata pas saya selesai, saya kembali ke baru 2 nomor saya teliti lagi, ternyata waktu saya langsung habis. Gitu pengalaman saya. Terus ini ada soal yang berulang, landasan JKN itu Perpres apa PMK ya? Kayaknya Perpres deh. Ini bentar ya. Nah, ini undang-undang JKN ini berulang sampai 2 kali di saya, landasan JKN Perpres nomor 12 tahun 2013. Nah, sedangkan kan yang saya hafal itu yang nomor 28 tahun 2014 kalau nggak salah, apa 2017 ya, pokoknya 2017 itu tentang kebidanan. Kalau ini yang saya hafalkan itu ini tentang JKN nomor 28, tapi ternyata yang muncul itu yang ini, yang 2013 ini muncul 2 soal di saya. Soalnya cuman dibolak-balik, ini pernah jadi pilihannya, choice-nya, ini juga pernah jadi soalnya yang ditanyakan intinya dibalik-balik aja, tapi yang muncul itu 2. Terus kenapa tadi saya bilang soalnya jadul, karena dia masih pakai ini, guys, dia masih pakai cuci tangan 7 langkah, harusnya kan 6 langkah. Jadi kalau ada lagi soalnya di bawah ini, kita udah tahu nih yang dipakai itu cuci tangan 7 langkah, berarti dia pakai jadul dong. Otomatis kalau dia tanyakan misalnya langkah keempat, kemarin ada teman saya menanyakan langkah keempat, terus udah dipraktekin yang tepung selaci itu, yang telapak tangan, punggung, sela-sela jari, kunci, terus udah dipraktekin, ternyata nggak dapet jawabannya. Oh, ternyata dia pakai 7 langkah, jadi pakai yang 7 langkah. Terus hari cuci tangan yang 15 Oktober. Nah, ini saya muncul, kalau bukan 3 soal, 2, tapi banyak kayaknya yang ini. Soalnya nggak berulang, cuman dibolak-balik aja gitu. Terus imunisasi juga banyak yang muncul, kayaknya 3. Yang dia tanyakan itu imunisasi, kalau di saya muncul imunisasi 2 bulan yang diberikan kepada bayi, imunisasi yang diberikan bersamaan, imunisasi yang diberikan pada umur 3 bulan, dan pilihannya itu ngaco. Sebenarnya mungkin nggak ngaco sih, cuman kurang tepat aja gitu. Nanti saya jelaskan. Nah, ini kertas buram saya yang saya bawa keluar. Ini ada beberapa soal yang bikin saya galau di sini. Ini yang pertama, ini IUD itu kalau umur kehamilan misalnya, soal saya kayak gini. Soal saya ada ibu yang pasang IUD, terus dia hamil 8 minggu datang ke bidan. Nah, itu
IUD-nya, benangnya kelihatan. Dicabut apa dipertahankan, itu yang bikin saya galau. Dicabut dan dipertahankan. Tapi waktu di MU kan dikatakan, waktu saya baru-baru MU nih, dikatakan kalau misalnya umur kehamilannya masih 12 minggu ke bawah itu dipertahankan IUD-nya, belum dicabut. Tapi saya jawab dicabut karena siapa tahu dia pakai referensi lama lagi. Nggak tahu deh benar apa enggak. Yang jelas saya dapat nilai 415 dan lolos gitu. Terus ada juga tali pusat menumbung. Ini tali pusat menumbung, saya jawab rujuk kemarin karena enggak ada posisi nungging, enggak ada posisi terenda lembur. Saya maunya jawabnya rubah posisi, yang posisi knee chest, tapi enggak ada, ya udah saya pilih rujuk aja. Terus ini ada soal juga yang bikin saya galau, itu Gemelli. Saya pilih cek lab, periksa lab secara lengkap karena pilihan jawabannya itu yang mirip-mirip, kayak misalnya misalnya A tidak bepergian lama, terus B tirah baring sampai usia ateram. Kan nggak mungkin tirah baring terus sampai ateram. Ya udah saya pilih lab lengkap aja karena saya sebenarnya di FR yang beredar itu ada mengurangi aktivitas fisik, tapi di pilihan jawaban saya kok nggak ada gitu. Nggak tahu lah benar apa enggak. Terus asfiksia setelah bayi berusia 2 jam. Nah, dia ada di FR yang beredar itu ada yang pilih asfiksia sekunder, tapi karena kemarin saya cari juga jawabannya dan tidak ada istilah asfiksia sekunder ataupun primer. Yang ada dia kan ciri-cirinya di soal saya itu ada tarikan dinding dadah. Harusnya dia itu pneumonia berat, tapi pilihannya nggak ada pneumonia, cuman ada asfiksia sedang, asfiksia ringan, asfiksia berat, sekunder, primer. Jadi saya pilih asfiksia berat. Terus ada diagnosa Alkon. Ini gampang aja, misalnya ibunya umur berapa, pakai Alkon apa gitu. Kemarin sih yang banyak naik itu IUD. Terus ada juga yang naik pil karena pasangannya mau menunda kehamilan, dan sisanya itu IUD. Kayaknya IUD ini ada naik 2 soal, pil 1 soal. Terus yang bikin saya galau, nah ini retraksi puting. Ternyata retraksi puting ini saya juga baru tahu ada grade-nya, grade 1, grade 2, grade 3. Nah, di pilihan jawabannya itu ada sampai 4 grade, tapi saya pilih 2 dan ternyata salah. Jawabannya grade 3 karena di soal saya itu mengatakan puting sudah ditarik tapi tidak keluar-keluar juga. Puting sudah ditarik pakai spuit tapi nggak keluar juga. Nanti kita lihat penjelasannya. Kemudian, nah kemarin ini yang bikin saya galau, saya menyesal tidak membacanya, tali pusat menumbung dan terkemuka. Di soalnya itu dia kasih kasus ketubannya sudah pecah, dilakukan pemeriksa dalam dan ternyata teraba tali pusat di samping kepala bayi. Saya pilih tali pusat terkemuka. Saya gonta-ganti jawaban antara terkemuka dan menumbung, dan akhirnya saya pilih terkemuka dan akhirnya jawaban saya salah. Karena dia ketubannya negatif, saya sudah googling dan ternyata itu tali pusat menumbung. Terus ini PMK 1464 2010. Nah, kemarin ini kan keluar di FR tentang apa ya? Tentang tenaga kesehatan bidan kayaknya ini PMK-nya. Tapi yang ditanyakan tuh bukan ininya, bukan tema besarnya. Yang ditanyakan itu isi dalam Permenkes ini tentang wewenang kesehatan anak, tentang wewenang bidan dalam kesehatan anak. Intinya jawabannya itu saya pilih dia udah dari A sampai E. Saya pilih apa ya kemarin tuh, saya pilih C kayaknya, yang karena dia tanyakan itu kecuali. Pilihannya semuanya masuk akal, kayak di penanganan diare ringan dan rujuk, semuanya ada rujuk berat, dan yang ada rujuknya itu saya benarkan. Jadi saya nggak pilih karena yang ditanyakan kan kecuali
Jadi yang nggak ada rujuknya yang saya pilih. Karena kalau patologi kan bidan nggak berwenang, apalagi ini kesehatan anak. Terus ini juga, nah ini tadi yang saya bilang nakes asing. Keluar di saya PMK 317 2010 tentang tenaga kesehatan asing. Terus apa lagi nih ya? Ini tadi 2 bulan. Pertamanya imunisasi yang diberikan pada bayi 2 bulan. Pertamanya saya pilih ini DPT1 folio karena jawabannya kayak gak ada yang bener. DPT1 folio 1 HB2. Pertama saya pilih ini, saking galaunya gak ada yang bener. Tapi saya pikir-pikir lagi, ada waktu tersisa, saya kembali, kok ada DPT, harusnya kan kok ada HB2, harusnya kan HB itu diberikan bersama dengan DPT. Kalau DPT-nya 1, pasti HB-nya juga 1. Dan akhirnya saya pilih ini. Pokoknya tuh pilihannya tuh gak ada yang bener pokoknya. Terus kayaknya aku pilih ini, aku ganti jawaban BCG HB1 folio 2 karena cuman ini yang menurut saya masuk akal. Terus ini ada juga P2PL dan Nawacita. Ini saya nggak terlalu hafal, tapi intinya saya tahu P2PL itu tentang penyakit menular, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, dan pilihannya itu ada tentang KESPRO, tentang KIA, tentang bayi. Intinya saya pilih jawaban tentang penyakit menular, penyakit-penyakit gitulah. Karena kan yang dibahas tentang P2PL ini tentang penyakit dan penyehatan lingkungan. Terus saya sih kebanyakan analisis sih, karena soalnya banyak yang asing menurut saya, dalam artian nggak ada keluar di FR yang teman-teman sudah share. Terus manfaat KB bagi ibu, nah ini juga bikin saya galau karena semuanya benar, tapi saya pilihan saya kayaknya itu yang bilang apa ya, yang bilang ibu bisa leluasa, bisa apa ya, intinya dia ibunya tuh nyaman mengasuh anak gitu, nggak keteteran. Terus ini belum saya temukan jawabannya karena belum saya searching. Sebelum dilakukan rehabilitasi pada pecandu nafsa, itu apa yang harus diobservasi? Nah itu belum saya tahu, belum saya searching jawabannya ternyata ya. Terus ini yang bikin saya galau juga, Undang-Undang Nakes yang 36 2014 pasal 24. Yang saya hafalkan pasal 22 dan 23. Ternyata yang keluar ini. Awalnya saya pilih penempatan, terus saya ganti pengadaan. Ternyata yang benar penempatan. Siapa suruh ganti-ganti jawaban. Terus ini yang tadi yang grade retraksi puting. Ternyata jawabannya yang ini. Karena di soal saya mengatakan sudah ditarik secara manual dan tidak keluar-keluar juga, sudah dilakukan penekanan pada puting untuk memaksa protrusi dan tidak keluar juga. Kalau ini kan ditarik keluar, ini juga ditarik keluar, berarti yang benar yang ini. Nah ini yang keluar, ini catatan saya up. Ini bukan catatan sih, tapi cakaran, karena kayak cakar gitu, cakar ayam. Ini yang keluar itu yang 12 November keluar, Hari Kesehatan Nasional. Terus hari cuci tangan, apalagi keluar 2 soal, keluar 2 apa 3 ya, intinya banyak ya keluar. Terus tentang AIDS tanggal 1 Desember juga keluar. Nah ini SDGs, karena SDGs ini wajib dihafalin, dan yang keluar di saya kemarin itu apa ya, kayaknya rata-rata tentang ini deh, air bersih dan sanitasi yang layak. Jadi mengakhiri defekasi terbuka, yang nggak boleh BAB di sembarang tempat itu. Terus cara ngafalin saya kayak gini, KK sehat dan berpendidikan.
KK itu kemiskinan, kelaparan, kemudian ini sehat, berpendidikan, kemudian gender bersih dan berenergi, eko dan iin senja di kota, konsumsi ikan laut di darat, adil dan bermitra. Itu cara ngapalin saya. Kemudian ini aspek fundamental udah pasti keluar kayaknya nih. Saya keluar yang ditanyakan itu kemanusiaan, people, keluar 2 soal. Ini SDGs dihubungkan dengan aspek fundamental. Jadi SDGs aspek fundamental yang pertama, SDGs kaitannya dengan SDGs tujuan nomor 1, 2 sampai 5. Nah, ini nggak ada keluar sih di saya. Yang ada keluar ini people, keluar 2 soal. Terus ini tadi yang saya maksudkan indikator-indikatornya, cuman satu pilihan jawaban yang ada datanya kayak gini, jadi saya pilih itu. Kemudian IMS juga keluar. Nah, yang bikin saya kemarin galau itu antara sifilis dan apa sih itu yang mirip jengger ayam. Kemarin soal saya bilang itu ada kutil tapi kutil berwarna merah terus tidak nyeri. Akhirnya saya galau antara sifilis dan jengger ayam itu. Dan akhirnya saya pilih yang jengger ayam yang kondiloma karena dia bilang kan kutil, tapi saya juga agak bingung karena dia bilang tidak nyeri. Saya bingung antara kondiloma dan sifilis, akhirnya saya pilih kondiloma. Terus ini tadi berulang. Oke, mungkin itu FR yang sempat saya bagikan pada teman-teman yang belum SKB. Saya doakan semoga dilancarkan dan dapat nilai yang memuaskan, dan yang terpenting semoga lulus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.